Sejarah dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Materi sejarah dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita langsung mulai saja. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dia berlakunya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang memasuki Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat RI yang memiliki konstitusinya sendiri. Setelah Republik Indonesia Serikat yang memiliki konstitusi sendiri dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 UUDS 1950 dan Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi pada tanggal 5 Juli 1959. Seiring dengan berlakunya dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno selepas reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai ke tahun 2002. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan peninjauan yudisial atas undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Sejarah awal konstitusi. BPUPKI, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang merupakan badan penyusunan rencana Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi Pancasila, yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 29 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia. Pusat KNIP naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Masa sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Adapun periode berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Poin pertama, berlaku Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 45 sampai dengan tanggal 27 Desember 49. Pada tahun 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan
mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor sekian pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat karena MPR dan DPR belum dibentuk pada 14 November 1945. Dibentuk kabinet semi presiden semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap UUD 45. Periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu pada tanggal 1949. Maksudnya periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia 49 itu mulai pada tanggal 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50. Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia parlemen, bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan tersendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian periode Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu mulai pada tanggal 17 Agustus 50 sampai dengan 5 Juli 59. Pada periode Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya pembangunan jalan berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintah, dan sistem pemerintah Indonesia. Untuk periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 itu mulai pada tanggal 5 Juli 59 dan sampai pada tahun 1966. Pada sidang konstitusi 1959 banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar baru. Maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaan ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan Mahkamah Agung serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Kemudian yang kedua, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, itu yang menyimpang pada waktu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950.